Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini utamanya siapa yang mengagumi dari jauh, siapa yang mencintaimu dari jauh. So, ini diperuntukkan untuk fun reading, diperuntukkan untuk banyak orang. Perhatikan pesan yang aku berikan. Jadi jangan ditelan bulat-bulat, harus diproses dulu. Seperti biasa, pick a card. Kamu harus memilih menggunakan intuisi kamu untuk menerima pesan yang memang diperuntukkan untuk kamu. Pertama, ada pilihan nomor 1, The Black Stone, batu yang warna hitam. Pilihan kedua, batu yang warna putih, The White Stone. So, pilihannya 1 dan 2. Disclaimer dulu aku kalau ini adalah general reading, diperuntukkan untuk banyak orang, diperuntukkan untuk kolektif yang nonton banyak. Jadi kamu harus bisa dewasa dalam menelaah informasi, dan perlu diingat kalau yang namanya general reading itu bisa rasa bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Jika memang itu resonan sama kehidupan kamu proses juga. Tapi kalau misalnya tidak cocok, jangan dipaksakan karena ada pilihan lain. So latih intuisi dengan cara bisa visualisasi kamu mendatangani diriku dan bertanya tentang harus pilih yang mana ya, atau kamu nanya ke diri sendiri, nanti kamu akan pilih salah satu. Bisa pilih dari batu yang hitam atau yang putih, atau dari kartunya, dari decknya, yang 1 yang ini, yang 2 yang ini, atau dari 1 atau 2. Okay? Kalau kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader, di mana aku membaca dengan tarot dan aku juga membaca dengan oracle card. Lalu aku juga menggunakan intuisi, lalu aku menggunakan vision, dan aku juga lihat aura-auranya yang datang seperti apa. Aku akan langsung jabarkan apa aja. Perlu diingat kalau nanti aku sebutin soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising, okay? Tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Kalau kamu mau claiming energi positif, niatkan tarik nafas itu mengumpulkan apapun yang kamu pengen buang ya. Jadi kita bersihin dulu. Contohnya ada rasa kesedihan, dan then you say thank you sama perasaan tersebut sudah menemani diri kamu kemarin. Misalnya di situ nanti kamu coba lepaskan dan minta diganti dengan energi healing. So, aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Pause videonya kalau kamu butuh waktu untuk memilih. Halo semuanya, untuk yang pilih pilihan pertama, before that aku bakalan lihat energi kamu dulu saat ini seperti apa. Baru nanti kita lihat siapanya, okay? Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, what like God and God assist, so my ego so can speak the truth, give you permission and protection to certain people who watch this video. Tell me about their current energy right now. The people who pick the Black Stone, tell me about their current energy. Ada Ace of Cups, ada energi Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau secara energi kamu saat ini lagi open up and ready for love. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu orang-orang yang percaya akan cinta. Masih percaya akan cinta. Di sini penuh dengan kasih sayang, orang yang jujur dan orang yang tulus. Dari the Three of Pentacles ini ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Saat ini ada beberapa dari kalian lagi menjalani sebuah project, ada sebuah pekerjaan yang kamu lakukan, atau kamu lagi mencoba untuk membangun sebuah relasi atau pertemanan atau memperluas jaringan pertemanan. So the Three of Pentacles itu adalah group project. Kamu orang-orang yang juga bagus untuk kerja di dalam sebuah grup gitu. Terus kalau dari sini aku ngelihatnya ada sebuah recognition, ada pekerjaan kalian yang entah itu dapat project yang besar, atau kerja keras kamu tuh dinotis atau dilihat oleh atasan gitu. Kalau dari Three of Pentacles ini juga bisa orang-orang yang memang kerja untuk diri sendiri. Tapi kalau aku lihat kamu punya partner bisnis atau punya atau membutuhkan seorang partner.
energinya campuran antara water and earth. It means kalau kamu mencintai seseorang agak cenderung ke bucin. You love deeply, and then yang tadinya kamu keras akhirnya kamu lembek, yang tadinya kamu santai akhirnya kayak nempel banget. Kalau ada kecenderungan untuk kalau berhubungan sama seseorang itu bakalan nempel terus gitu loh. Jadi hubungannya kayak agak clingy. Aku bakal lihat dari oracle card ya, tentang energi kamu atau saran untuk diri kamu saat ini. There's Spirit Guide, Angel of Power, like God and Graces. Tell me about your current energy. The people who pick the Black Stone. Ada Diana. Focus, intention, think about what you desire, set your set high, expect the best possible outcome. Jadi kamu lagi fokus banget sama karir, fokus banget sama tujuan hidup kamu, and then di sini energinya, misalnya kamu disuruh fokus lah. If di sini half moon, crescent moon, maksudnya di kepalanya. Jadi ada sebuah project yang lagi pengen kamu buat. Coba fokus ke project itu sampai itu ngerasa full, sampai project itu benar-benar 100% and then release. Terus kalau aku lihat di sini, kamu harus juga mikirin atau memvisualisasikan tentang apapun yang kamu inginkan. Every day kamu afirmasi. Kalau bisa, kalau saran aku ya, buat vision board, dimana bangun tidur tuh kamu ngelihat vision atau keinginan yang kamu pengen raih gitu, dan itu kan akan memberikan supply untuk alam bawah sadar kalau tujuannya ke sini loh. Jadi bangun tidur jangan langsung lihat handphone, jangan langsung lihat sosial media, tapi lihatlah vision board kamu dan afirmasikan dan setelahnya doakan. Okay? Untuk kita langsung lihat aja about that person secara energi dan siapa dia ya. Dear Spirit Guide, Angel of Power, like God and Graces. Who is this person that is admiring the people who pick the black stone from afar? Who is this person that admiring you from afar? Siapa yang mengagumimu dari jauh? Orang ini sebenarnya orangnya sangat misterius. Cuman kalau aku lihat ada sisi dia yang skill komunikasinya juga bagus banget. Kamu kemungkinan mimpiin tentang orang ini atau dia memimpikan tentang diri kamu. This is ada dreaming. Jadi you both sebenarnya koneksi secara alam bawah sadar, ada yang ketemu di mimpi. Ini untuk yang menjalani perjalanan spiritual ya, untuk kalian yang memang terbiasa untuk menjalani path atau mempelajari hal-hal spiritual, entah kamu suka meditasi atau entah kamu suka terkoneksi sama alam bawah sadar dan higher self kamu. Ini untuk orang-orang yang seperti itu. Untuk orang-orang yang lain, ini kalau kamu dealing sama siapa, kamu pernah entah itu berdoa atau dia yang berdoa terus dimimpikan gitu. Dari Four of Swords energinya istirahat, but aku lihat di sini skill komunikasi dia bagus. This person is a new person ya, orang baru dalam hidup kamu. Kamu tidak pernah punya relationship apa-apa. And then kalau misalnya aku lihat di sini ada semut, ada Death. Ini energi Scorpio. Orangnya juga sebenarnya misterius. Cuman aku ngelihat ada sisinya dia yang dingin banget. Dia tuh kalau misalnya dia memperlihatkan kalau sisinya tuh acuh tak acuh, tidak peduli, tapi sebenarnya dia sangat peduli. Banyak transformasi dalam hidupnya dia. Orangnya sebenarnya spiritual loh. Oh, bisa bilang sama seseorang yang punya pemahaman spiritual yang bagus, cuman dia tidak showing off, tidak menunjukkan kalau aku ini bisa loh gitu. Ada ini ada gejolak emotion yang ditahan sebenarnya. Death di sini aku ngelihatnya kamu bisa dealing sama seseorang yang bisa spirituality-nya bagus atau memang orang yang bisa supra. Kenapa? Karena kalau aku lihat auranya tuh kayak biru ke arah ungu ya. Jadi intuisinya juga bagus sebenarnya. And then aku ngelihatnya dia itu sebenarnya punya kayak layer yang mungkin orang lihat awalnya tuh kayak biasa aja nih, orang kayak ya udahlah kayak orang-orang biasa, kayak suka hangout atau suka hal-hal yang berbau duniawi, tapi sebenarnya enggak.
tidak terlalu terikat oleh hal-hal duniawi sebenarnya. Karena kalau ada di sini, kalau kamu lihat ada mawar yang tumbuh terus di dalam kepala. Jadi lifestyle-nya dia yang dulu berubah, yang tumbuh dari hal dia meninggalkan itu, jadi hal yang sudah mati nih dalam hidupnya dia, atau hal yang sudah runtuh, digantikan sama sesuatu yang lebih pure lagi. And you see this energinya saat dia melakukan sebuah transformasi. Ini mungkin kayak spiritual awakening ya, tapi kalau dia tuh lebih seperti gini loh. Emang ada fasenya dalam hidupnya dia untuk semua ini terbuka. Entah third eye terbuka, entah dia lebih sensitif, itu ada masanya. Dan memang jalannya seperti itu. Very, sebenarnya orangnya ini ya, bisa dibilang agak-agak sensual orangnya. Dia itu bisa untuk, nah aku tuh ada beberapa yang lihat di sini kayak dia bisa meramalkan sesuatu atau dia bisa menerka-nerka sesuatu. Dia juga memahami arti mimpinya dia, karena di sini logik. Walaupun kita menjalani dunia spiritual, kita menjalani dunia supranatural, dia menggunakan logikanya dia, which is ini bagus, dan dia mempunyai pendirian yang kuat. Kalau kamu ada lihat Ace of Swords, dia selalu menggunakan penjelasan-penjelasan kalau ngobrol, atau misalnya obrolan-obrolan yang memang terdengar pintar. Jadi kayak tata bicaranya juga pas gitu, pintar. Dan dari Ace of Wands itu adalah seseorang yang passionate banget, gairahnya besar sebenarnya. Yang aku bilang, ini orangnya sensual gitu. Sensuality-nya akan terlihat walaupun kamu tidak akan ada bahasan soal itu. Jadi kayak lagi duduk pun sebelah dia, kamu akan merasakan getaran-getaran itu, karena memang the sexual appeal yang muncul. Kita bakal lihat ya konfirmasi tentang who is this person. Okay. There's red guide, angel of power, like I think it says. Muslim, my ghost can speak the truth. Give information and protection about this person that admiring you from afar. Admiring the people who pick the black stone from afar. Dia apa ini? Aku mendengarnya gini, kayak dia orangnya menggairahkan sih sebenarnya. Kayak saat kamu dekat orang ini, kayak aku bisa kayak make sense gini dari energi kamu, kayak kamu pengennya selalu nempel. Dari sisi stylenya dia, dari sisi cara dia memandangmu, cara dia untuk bertutur kata. Dia sebenarnya bikin kelabak-kelabak, tapi balik lagi kayak dia tidak bisa memvalidasikan perasaannya dia ke kamu sebenarnya, makanya dia nggak banyak bergerak. Who's this person that admiring the people who pick the black stone number 1 from afar? Ya, banyak passiveness ya yang aku lihat. Ini konfirmasi kalau dia energinya sensitif. Kayak dia sadar kalau dirimu tidak terlalu menganggap dia adalah orang yang potensial, mempunyai potensi untuk bersama dirimu gitu. Dia ada, bukan minder ya, lebih seperti sadar diri kalau aku lihat. Kalau kamu nanya siapa ada the King of Swords, dia orang yang berlogika, orang yang pakai pemikiran yang rasional, bertutur kata yang aku bilang juga to the point sebenarnya. Tapi kalau dibarengin sama energi the Queen of Cups, dia adalah sosok orang yang perasa. Jadi dia sebenarnya punya empati yang bagus. Kalau dari Four of Cups sendiri, ini bisa dari kamunya yang pernah menawarkan perhatian ke dia, dia nggak peduli, atau sebaliknya dia menawarkan perhatian ke kamu tapi kamu gak peduli. Dari Six of Swords sendiri kalau aku lihatnya, this person is always behind you loh. Jadi kayak selalu berada di belakang kamu, bukan secara harafiah ya, tapi kamu tidak melihat orang ini gitu loh, tidak tidak notice orang ini kalau misalnya orang ini tuh ada. Ngerti gak? Jadi kadang-kadang kita terlalu fokus sama apa yang kita mau, sampai-sampai orang yang memang tulus sama kita
kita tidak memperdulikan itu karena kita terlalu aku maunya ini gitu, kriteria aku ini. Jadi ada beberapa dari kriterianya kamu tidak masuk ke dia. Di sini aku melihatnya, tapi dia akan selalu ada sih. Kalau dari Six of Swords adalah seseorang yang kalau kamu lagi gundah gulana, dia bakalan dengan sigap untuk membawa kamu ke tempat yang lebih tenang. Coba ya, kita lihat dari sini. There is spirit guide, angel one power like God and goddesses. Who is this person that marrying you from afar? Atau mencintaimu dari jauh. One, two, three, four, five, six, seven, eight, 9, 10. Raspy, see, call you cute, glasses. Orangnya sebenarnya jujur. Ini bisa kemungkinan lebih tua daripada kamu. This person kemungkinan bisa older than you ya, lebih tua daripada kamu. Suaranya serak-serak basah, ini raspy. Jadi kamu kalau dengerin suaranya tuh suaranya sebenarnya menenangkan. Agak deep gitu. Kuning langsat, jadi kulitnya juga kuning langsat. Glasses, dia pakai kacamata. Call you, dia bakalan, kalau aku lihat gini loh, nanti ada momen dimana nanti tiba-tiba dia telepon kamu. Atau sebenarnya dia tuh orang yang lebih suka kalau komunikasi via telepon ya, via suara. Straight, ini rambutnya lurus. Ada cute, orangnya juga lucu, penuh dengan secret, banyak rahasianya. Eclectic style, stylenya juga unik banget. Fair, dia orang yang adil. Island sama the sea, dia suka ke pantai atau ke pulau. Dia kalau healing ke pantai atau ke pulau. And then di sini aku ngelihatnya kamu dealing sama seseorang yang very dark person ya, kayak aduh banyak misteriusnya nih, aduh banyak deep-deepnya nih, banyak banyak keadaan dimana kayak kalau ngobrol sama dia selalu deep talk gitu. Jadi kalau aku lihatnya di sini dia punya emotion yang emang dalam banget gitu. Oke? Aku bakal lihat dari energinya ya dari Oracle card. Tell me about who is this person. Ada El Moria, awakening presence, the universe is with you, wear a cloak of protection and love. Jadi dia sangat protektif ya sama dirinya sendiri, sama perasaannya dia. Terus dia kalau orang yang mencintai itu secara tulus memang, cuman balik lagi dia masih menggunakan logika. Jadi dia masih berlogika dan pakai rasional, walaupun dia bucin sama seseorang, tapi tidak bucin yang sampai buta gitu loh. Terus kalau aku lihat di sini dia punya knowledge yang bagus, dia punya pengetahuan yang bagus. Aku ngelihatnya third eye-nya clear banget dalam melihat sesuatu. Jadi istilahnya kayak pikirannya tuh menyala lah, di kepalanya tuh menyala. Jadi jelas apa yang dia lihat, apa yang dia perspektif dia, pola pikir dia tuh clear semuanya. And then di sini sorry aku ngelihatnya dia juga tidak terlalu apa ya, bukan tipe orang yang gerasak gerusuk tuh dalam bersikap. Karena kalau aku lihat dia semuanya pakai planning gitu. Kalau mau deketin orang juga dia pakai planning. Oke? Aku want to see the color of this person. Tell me about the color. Ini bisa warna kesukaannya dia atau warnanya dia, atau saat kamu notice tentang dia itu ada warna ini. Ada brown,
And then ada orange. Selain auranya ada warna biru, ungu, di sini juga ada favoritnya grounding, stability, earth magic, animals, mountain. Dia suka hewan, dia suka alam, dia suka grounding, suka meditasi. Aku lihatnya dia orang yang stabil. Dia juga punya tangan yang dingin. Orange, happy, justice, creative, flexibility, and power. Orangnya sebenarnya bisa memberikan sebuah kebahagiaan, orangnya adil. Terus aku juga lihat kreatif, dia bekerja di industri kreatif. Sebenarnya dia kerja di industri yang happy kalau aku lihat. Orangnya juga sangat fleksibel ya. Terus kalau aku lihat di sini punya power yang bagus. So aku bakalan lihat tentang aku bakal lihat tentang inisial orang ini. Who is this person? Untuk yang laki-laki dia juga bisa numbuhin facial hair ya. Ada K, T, ada E, K, T, E, ada N, sama ada O. Ada S, ada G, ada S lagi, ada S lagi, ada V, ada D, ada A, ada S, ada W, ada W lagi, ada W lagi, ada V, ada V, ada O, ada G. K, T, E, N, O, W, V, G, S, V, D, A, W. Kalau misalnya ini ada inisialnya dari huruf-huruf ini atau dari namanya ada huruf ini, oke? Okay? Aku bakalan lihat the outcome of this situation. The spread guide, angel, one power, like that. Tell me about the outcome of this situation. Ada the King of Swords sama the Ten of Swords, Nine of Wands. Kalau outcome-nya dari tindakan dia, apapun yang dia lakukan ya ke kamu, aku melihatnya dari dinginnya dia tuh akan ada endingnya lah istilahnya, dia akan bergerak. Cuman kalau dari Ten of Swords ini butuh dorongan, dan ini aku lihatnya memang tidak bakalan semanis-manis itu ya. Jadi pergerakannya dia itu dia akan lakukan kalau memang ada sebuah huru-hara yang terjadi. Kalau aku lihat di sini dari Nine of Wands, beberapa dari kalian masih defense ya, masih ada defensif untuk orang ini. Jadi kalau ke depannya otomatis dia nggak banyak bergerak juga. Tell me more. Ada past life relationship, you have known each other before. Kamu sebelumnya udah kenal sama orang ini, bisa di kehidupan kamu sebelumnya. Jadi ada past life, hubungan past life, and then wedding. The situation involve marriage. Jadi dia sebenarnya orang yang punya ketulusan untuk ke arah kesini, ke wedding. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga membantu. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Kalau mau tahu lebih lanjut, bisa book reading. See you in the next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilih the white stone or choices number 2, pilihan nomor 2, aku bakal lihat nanti orangnya siapa. Tapi sebelumnya seperti biasa, let me check about your energy first. Jadi kita lihat energi kamu dulu. Dear Spirit Guide, Angel, One Power, like God, and Genesis, tell me about the people who picked the white stone. Tell me about their energy right now. Wow, ada Seven of Wands. Oke, di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, dan di sini juga ada energinya Libra and Pisces. Untuk kalian yang feminine energi, kalian energinya the Empress. Kalian orang yang penuh dengan abundance. Cinta itu datang ke kamu, rezeki itu datang ke kamu, semuanya datang ke kamu.
Dari the Queen of the Ocean, kalian orang yang kreatif, orang-orang yang bagus banget kalau bekerja di industri kreatif atau di beauty industry, di area-area soal kecantikan, keindahan, bagus banget gitu. Karena there's a fire di situnya ya, ada passionnya di situ. And then dari Seven of Wands, lagi istilahnya lagi tahan banting ya. Kalau endurance itu lagi berusaha untuk surviving this world ya. Jadi berusaha untuk bisa survive di kehidupan ini, bertahan di kehidupan ini. Entah dari King of Wands sendiri, kalau kalian yang maskulin, kalian sedang berada di fase dimana kalian bisa ngelakuin apa aja sebenarnya. Karena passionnya banyak banget. Kalian juga tahu nih arahnya mau kemana, mau ngapain, juga punya optimisme di situ. And then dari King of Wands adalah sosok orang yang mempunyai sebuah kemandirian yang bagus, kedudukan yang bagus. Kalian itu dominan, but also kalian kayak punya kendali lah dalam kehidupan. Oke, kita intip di sini ya. Oke. Oh, kita intip dulu ya sebelumnya. Sebelum kita mulai langsung, ini beberapa dari kalian yang feminine energy, kalian dealing sama seseorang yang sangat menginginkan diri kamu, but you know you deserve better. Kamu berhak mendapatkan yang lebih karena energi kamu adalah the Empress. The Empress itu cuma bisa jadi orang yang potensinya penuh saat berdampingan sama Emperor gitu. Jadi kalian paham itu. Untuk kalian yang maskulin, kalian mendambakan bulan. Jadi seseorang yang sebenarnya kalian tuh tahu penuh dengan istilahnya, kriterianya melebihi dari apa yang kamu pengen gitu. Kamu menginginkan seorang seperti itu. Cuman kerja keras sampai diri kamu jadi emperor. Untuk kalian yang maskulin ya, energinya baru nanti bisa bersanding gitu, karena dia tidak bisa di dragging down, dia nggak bisa diturunin jadi energinya Queen of Wands. Dia adalah ratu dari segala ratu soalnya. Oke? Untuk kalian yang the Empress energy, yang energi femininnya besar, saran aku don't settle for less. Jadi kalian berhak mendapatkan seseorang yang sangat apresiasi apa yang kamu punya dalam kehidupan. Oke? Mari kita lihat tentang who's this person that admiring you from afar. Tadi pile 1 aku kasih saran untuk kamu, oke? Let's search for the people who pick the white stone. Choices number 2. Ada di Divine Director, Intervention and Purpose. Divine intervention is occurring. Know that you're being guided. Happiness is your purpose. Nah, kalau misalnya aku lihat gini, nanti kamu akan diarahkan di perjalanan yang menuju sebuah kebahagiaan. Kadang-kadang kalau divine intervention tuh ada alam semesta yang take over lah. Alam semesta yang ngambil alih jalan kamu, yang tadinya kamu nyetir sendiri, nanti yang nyetirin alam semesta. Itu konsepnya. Oke. Wah, kenapa sih disuruh ambil lagi gitu loh. Satu lagi. Oke. Ada Paul the Venetian, experiencing grace, share your gift with grace, wave of inspiration and love are coming to you. Jadi aku ngeliatnya kamu punya gift atau punya skill, coba di showing off, ditunjukin, dipamerin, dan berikan gift kamu dengan landasan cinta. Nanti kalau aku lihat ada sebuah keberuntungan atau sebuah anugerah yang akan datang. Okay, let's see about this person admiring you from afar. Who is this person that secretly loving you and admiring you from afar? Yang mengagumimu dari jauh dan mencintaimu dari jauh. Ada Four of Swords. Ini agak mirip kayak nomor 1 ya. Kamu bisa kemungkinan mimpiin tentang orang ini, atau dia sering memimpikan tentang diri kamu. Baru-baru ini kok kamu mimpiin dia.
Nine of Wands, orangnya juga sangat private, sangat defensif. Kamu bayangin ya, kayak pagar nih ya, bentuk pagerannya kayak gini. Kalau biasanya kan pagar lurus masih ada celah. Pagerannya kayak gini nih, sulit untuk ditembus. Queen of Wands, who's this person? Ada Knight of Wands, energinya lots of fire ya, banyak Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, and then sangat defensif. Kalau misalnya kamu suka ya sama aku, dia pasti denying. Pasti kayak bilang enggak mungkin. Oke. Baru-baru ini kamu mimpiin dia atau dia mimpiin kamu sih? Kalau dari Four of Swords, dia juga pembawaannya tenang dan kalem. Aku ngelihatnya juga passionnya besar, dia orang yang mandiri. Aku juga lihat orangnya ambisius sebenarnya, sangat berambisi. Kalau aku lihat dari Queen of Wands di sini, dari segi pakaian ya, kalau kamu lihat very fancy. Jadi dia bukan tipe orang yang pakai baju tuh ya udah santai kaos gitu, enggak. Tapi dia bakalan ngeliatin kalau ini ada mereknya loh gitu. Sangat fancy ya. Jadi kayak kamu nongkrong di pinggir jalan aja tuh dia bakalan pakai baju yang kayak ke mall gitu loh. Jadi tidak dressing down. Bagi dia hidup ini harus dress up. Oke. Dari Knight of Wands, dia adalah sosok orang yang very protective sebenarnya, sangat protective. Aku lihat dia juga punya banyak journey dalam kehidupan, perjalanan kehidupannya dia untuk istilahnya exploring, mencoba-coba percintaan ini dan itu tuh banyak. Aku lihat di sini ada ship soalnya, ada kapal. Oke. Ini ada juga yang tinggalnya jauh banget sama kamu loh, karena ada kapal. Dan aku lihat third eye terbuka sih, cuman kalau ini berdasarkan karena dia latihan. Jadi ada orang yang gifted dari lahir kan tentang spirituality atau supranatural, atau istilahnya zaman sekarang kan anak indigo tuh lahir emang dari bawaan lahir. Tapi kalau dia nggak belajar, kalau aku lihat gimana caranya dia harus bisa apa yang kamu bisa, contohnya seperti itu. Contohnya kayak gitu, oke? Okay? Dari Queen of Wands di sini, ya dia punya banyak experience ya, punya banyak pengalaman soal percintaan loh, banyak banget. Terus aku lihat di sini, ya di sini ada sisi ambisiusnya sih yang agak harus hati-hati ya, karena ini lebih ke arah obsesi, bukan ke arah santuy, oke? Okay? Bukan ke arah santai kalau misalnya menyukai seseorang, oke? Okay? Aku bakalan konfirmasi dari tarot card. Who is this person that admiring you from afar or loving you from afar? Siapa yang mengagumi kamu dari jauh? Queen of Wands, Knight of Wands lagi, ada the Empress, ada the Lovers, and then ada the World. Very sexual person. Ini agak mirip loh kayak nomor 1. Nomor 1 juga agak lebih ke sensual dan seksual ya. Tapi kalau ini banget loh, memabukkan orangnya. Karena kalau yang namanya The Empress itu sensuality-nya tidak bisa ditolak. Terus sangat dari segi fisik ya, ini indah banget dilihat. Terus aku lihatnya juga sangat fertile. Subur banget. Dari The Empress sama The Lovers, ini penuh dengan kesuburan. Dia mau apa tinggal petik sebenarnya. Mau kayak mau apa dia selalu dapat gitu. Kayak ada yang dekat sama mother figure untuk beberapa, cuman what? Kita lihat di sini ya. Dia orang yang suka explore, suka bertualang, terutama soal percintaan. Dia suka bertualang. Dia tidak peduli soal fisik. Dia yang peduli adalah sebuah rasa chemistry yang didapat. Walaupun di sini ada lovers itu ngomongin soal orang yang mudah untuk terbuai soal visual lah. Tapi dia udah biasa kayak gitu.
wah, ini hati-hati kalau kamu punya insecure ya, tapi jangan insecure karena dia punya pengalaman-pengalaman salunnya emang yang kayak ganteng-ganteng atau cantik-cantik gitu. Aku ngeliatnya dari The World, kamu bisa dong sama Capricorn, Libra, Aquarius, and then also juga sama Gemini ya. Dia kemungkinan punya pekerjaan, aku nggak tahu nih pekerjaan di luar negeri atau dia bekerja di luar negeri atau edukasinya di luar negeri gitu. Jadi kayak memang seseorang yang open minded banget ya, karena kalau aku lihat ada influence dari Western tentang pola pikir juga. And then kalau aku lihat di sini ada dia punya vision yang bagus loh. Melihat ke future juga bagus dia. Kayak bikin planning tentang masa depan dan segala macam. Sebenarnya orangnya sangat pemberani. Dia ditaruh di mana aja tuh bakal survive gitu. Karena ada the Empress di sini, aku fokusin lagi ya, feminine energi besar loh. If it dealing sama feminine energi, kamu bakalan dealing sama seseorang yang sebenarnya bikin minder gitu. Tapi kalau kamu yang nonton adalah feminine energi, kamu bakalan dealing sama seseorang yang bisa menjadikan kamu sosok ratu gitu. Kalau misalnya kamu maskulin, kamu dealing sama seseorang yang kamunya harus kerja keras sampai bisa setara sama dia. Oke. Di sini ada energi The Lovers. Nanti ada sebuah pertemuan. Memang pertemuannya tidak dipungkiri ya, ini berdasarkan ketertarikan fisik. Jadi dia suka fisik kamu suka fisik dia. But if you have kalau kamu banyak lihat nih orang naked di sini, yang tadinya pakai baju besi, akhirnya kayak kebuka dan akhirnya cuma kayak pakai sehelai benang aja. It means nanti kamu sama dia bisa terbuka satu sama lain, dan itu sejujur-jujurnya, sepolos-polosnya, seapa adanya gitu. Dan dia bakalan accepting itu. Ini yang lucu sih kayak gitu. And then kalau aku lihat, nah di sini ada sisi obsesi dia, di mana kayak kamu tuh harus ada di genggaman aku gitu. Ini agak seram ya. Jadi kita lihat dulu tentang message dari sini sebelum kita lihat outcome. Aku tuh tadi salah naruh gitu loh. Ininya malah di sini, sebentar. The spirit guide, tell me about who is this person that I'm marrying, the people who pick number 2 or the white stone from afar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Satu lagi. Okay. Free, practical, cute glasses. Okay. Yang kamu bakalan notice tentang rambutnya dia tuh punya rambut yang indah. Kalau misalnya aku ngeliat, kalau kamu dealing sama feminine energy, kamu bisa dealing sama orang yang rambutnya wave, bergelombang. Kalau aku lihat, yang jelas di sini tentang rambutnya dia bakalan kamu notice banget gitu, entah dari warnanya rambutnya atau dari stylenya. Di sini ada fair, orangnya cukup adil, cukup apa yang dia lakukan make sense lah gitu. If you see island sama the sea, dia suka hal-hal yang berbau pantai sama pulau. Simple, dia punya simple minded, dimana kalau A ya A, B ya B, aku suka A ya udah gitu. Tribes, dia punya adat istiadat, dia masih kental sama adat istiadatnya dia. And then ada sunglasses, dimana dia suka pakai kacamata hitam, but also di sini dia ada glasses. Jadi dia membutuhkan kacamata untuk bisa melihat dengan lebih jelas lagi. Aku lihat di sini ada social circle. Jadi di hubungan pertemanan kamu sebenarnya
Practical, balik lagi, cara dia melakukan sesuatu sangat simple dan masuk akal ya. Free, dia punya kebebasan. Cute, orangnya juga lucu. And then culture, it's all about culture. Dia jadi sangat menghargai tentang culture-nya dia atau adat istiadatnya dia. Aku bakal lihat dari the color of this person. Kamu bisa notice ini dari warna-warna sekitar saat kamu ketemu sama dia, atau ini warna auranya dia atau warna kesukaan. Let's see ya. Aku lihat di sini there's a lot of green and yellow, but let's see. Tell me about this person. Brown, agak mirip loh sama nomor 1. Black and purple. So, brown itu energinya grounding, stability, earth, magic, animal, and mountains. Dia punya tangan dingin dimana dia bisa care sama tanaman, sama hewan-hewan. And then, dia suka grounding atau meditasi ke alam, ke entah itu dia meditasi ke gunung atau ke pantai ya, yang pokoknya berbau alam. Cuman kalau yang namanya earth itu dimana dia memijakan kakinya di tanah, energinya dia akan semakin strong, bahkan semakin kuat. Ada black, ending, mystery, balancing, magic, sacred, and classy. Jadi pembawaannya juga klasik. Cara dia bertutur kata juga ada kelasnya. Terus aku lihat di sini dia orang yang cukup tegaan kalau misalnya mau menyelesaikan sebuah masalah. Penuh dengan misteri. Dia juga suka hal-hal yang berbau magic loh. Nah, makanya aku bilang dia itu belajar untuk hal-hal spiritual atau supernatural tuh dia belajar. Karena kebanyakan dari mereka ya, ini bukan datangnya memang dari lahir gitu loh, tapi dia mau belajar untuk hal itu. It's okay. Divination, intuition, spirituality, transformation, atau indigo. Oke, ini juga beberapa dari kalian dari beberapa dari mereka memang jalannya untuk itu, jalannya untuk spiritual. Atau di sini ada sebuah ramalan yang kamu pun sadar tentang dia. Jadi ini ada yang hubungan sama ramalan, tapi dia juga percaya akan itu. Jadi yang lucu adalah kamu sama dia sebenarnya mempunyai pola pikir yang sama. Kamu kan baca tarot nih, dia juga seneng akan hal itu. Divination, intuition, spirituality, and transformation. Oke, aku bakalan lihat dari the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada Ace of Wands, ada Two of Wands, sama Nine of Wands. Oke. Dia tidak akan meluluhkan atau melunturkan pagarnya dia, tapi perasaan dia akan semakin besar. Dan dia akan tetap terus memantau dirimu. Kalau dari Two of Wands di sini ada sebuah vision yang bakalan kamu terima. Untuk kalian yang terbiasa untuk menjalani dunia spiritual atau supernatural, atau terbiasa untuk balancing diri kamu, nanti ada sebuah vision tentang orang ini, ada sebuah ilham tentang orang ini. Cuman yang aku lihat adalah perjalanan ke depan seperti apa. Sebenarnya akan ada passion, karena yang namanya Ace of Wands itu pasti growth, pasti tumbuh. Jadi apapun yang ditanam itu akan tumbuh. Atau misalnya dia menguburkan lah perasaannya dia, itu gak akan mati di dalam tanah, enggak, itu malah akan tumbuh besar kayak dia nanam pohon. Nanti ada sebuah fase di mana dia juga terus mantengin kamu ya. Di sini masih mantengin atau masih memperhatikan kamu dari jauh. Tapi ada defensiveness. Aku bakal lihat dari oracle card. Tell me about the situation. Ada make the effort, great love is taking the step you're guided to take. Nanti kamu juga akan ada sebuah jalan di mana kamu bakalan di-guide atau diarahkan sama alam semesta untuk mempunyai usaha. Ya. Oke. Forgiving and learning as you release and forgive the past and heal the past, you experience more love in your present moment. Jadi ada beberapa dari kalian yang masih harus belajar untuk memaafkan apapun yang di masa lalu. Aku bakalan konfirmasi tentang why this person is
admiring you from afar. Jadi ini aku agak aneh soalnya. Kenapa? Karena dia tidak ada sebuah pergerakan banget gitu loh. Karena yang aku lihat memang ke arah obsesi ya. Jadi apa yang kamu lakukan, dia lebih seperti kayak, kok dia bisa gini ya gitu. Aku juga pengen bisa. Cuman kita lihat ya, why this person is marrying you from afar. Jadi kayak ngefans, yang bener-bener ngefans, ngerti gak sih? Why this person is marrying you, the people who pick number 2 from afar. Ada death, ada sesuatu hal yang dia jalani dalam kehidupan dia. Ini kayak entah near death experience atau experience yang membuat dia tuh di antara hidup dan mati lah gitu. And then di situ ada vision juga kalau aku lihat di sini. Ini ada sebuah apa ini? Karena banyak kabutnya loh dia tuh. Ntar dulu ya, kita lihat. Ada sisi dia yang kayak sangat protektif banget tentang diri kamu. Terus dia nggak ada pergerakan, tapi nggak ada buat apa ya, mencoba buat yuk lebih dekat, enggak. Dia nyaman sama situasi ini malah. Jadi kayak sebel banget gak sih? Dia suka sama kamu atau dia memandang kamu dari jauh atau admiring lah istilahnya, ngefans kamu dari jauh, tapi dia tahu kayak ya udah kamu di sana gitu, aku di sini gitu. Just protective banget tapi ya. Coba kita lihat dari Eight of Cups ya, Eight of Cups. Oke. Beberapa nih ya, dari mereka kayak tahu you deserve more lah gitu, merasa tidak pantas karena energinya beda. Oke. Dari Eight of Cups di sini, kalau kenapa ya, ada rasa beberapa dari mereka tuh kayak meninggalkan sesuatu gitu loh. Yang penting jauh dulu. When you saat aku udah bener nih, kamu udah bener, ya kita ketemu nggak apa-apa gitu loh energinya. Cuman kalau misalkan apa, karena di situ ada rasa kayak ini tuh kayaknya ada sebuah ikatan gitu, tapi dia tidak, bukan berarti dia bisa dan mempunyai keinginan untuk ayo bersama gitu, untuk mengikat lebih kencang lagi, enggak, kayak dia membiarkan itu. Tapi terus dari The Fool sendiri di sini kayak ada, kan energi The Fool itu selalu ada companionnya sebenarnya, ada yang temenin lah istilahnya. Dia menganggap diri kamu tuh, beberapa dari kalian yang naif gitu tentang kehidupan, makanya yaudah aku jagain deh gitu. Oke. Aku rasa cukup sama di sini usaha aku, semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, karena emang ini aku tuh kayak penasaran banget sebenarnya, tapi banyak banget energinya yang pengen masuk. So kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Mau pick a card atau general reading terserah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share.